Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami di sini akan menampilkan presentasi kelompok kami yang berjudul Pola Kegiatan Perekonomian, Masalah Sistem Ekonomi, dan Sistem Pengaturan Perekonomian. Berikut inilah anggota kelompok kami. Pola kegiatan perekonomian merupakan bentuk aktivitas masyarakat yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat maupun negara untuk meningkatkan kualitas ekonomi dari masa ke masa dan berlangsung secara kontinu. Yang dimaksud kontinu di sini adalah yang dilakukan secara terus-menerus. Pola tersebut akan selalu ditinjau baik dari segi kekurangan maupun segi kelebihannya untuk dilakukan riset atau perancangan pola kegiatan perekonomian yang lebih baik nantinya. Adapun pola perekonomian ini mencakup banyak pokok pembahasan vital seperti uang, perdagangan, dan spesialisasi yang dapat dilakukan pada tingkat keluarga maupun negara. Di sini dimaksud uang atau fungsi uangnya yaitu sebagai alat transaksi yang sah. Terus for your information aja, asal mula terciptanya uang ini berasal dari gagalnya sistem barter untuk bisa mencapai kesepakatan yang adil antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Terus perdagangan di sini ada 3 pelaku yaitu produsen, konsumen, dan distribusi. Terus yang dimaksud spesialisasi di sini adalah keunggulan yang dimiliki oleh satu wilayah atau negara dalam mengandalkan sumber daya. Tujuannya agar mendapatkan keuntungan bagi negara atau wilayah yang melakukannya baik dalam sektor barang maupun sektor jasa. Lalu, oleh karenanya, setiap pola kegiatan perekonomian ini akan berbeda, tergantung dari pelaku kegiatan ekonomi itu sendiri. Khusus untuk negara, pola kegiatan perekonomian ini akan sangat terlihat dari kebijakan moneter yang telah dilakukan, bagaimana sistem manajemen keuangan, sirkulasi aliran pendapatan, serta mekanisme pasar yang telah diatur oleh pemerintah itu sendiri. Oleh sebab itu, negara akan terus mengadakan reformasi moneter keuangan untuk membuat pola kegiatan perekonomian yang lebih baik dari sebelumnya demi kemakmuran bersama dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, masalah ekonomi. Pada lingkup negara, masalah ekonomi dihadapi oleh negara berkembang maupun negara maju. Untuk negara berkembang, masalah ekonomi yang berusaha diatasi adalah menaikkan pendapatan per kapita, meningkatkan kesejahteraan penduduk, serta bagaimana meningkatkan ekspor. Sementara negara maju berusaha mempertahankan kemajuan ekonomi yang dicapai, serta meningkatkan mutu konsumsi agar masyarakat semakin sejahtera. Lantas, setiap pola kegiatan perekonomian akan berbeda tergantung pelaku kegiatan ekonomi itu sendiri, terkhusus untuk negara. Pola kegiatan perekonomian ini akan sangat terlihat dari kebijakan moneter yang dilakukan, bagaimana sistem manajemen keuangan, sirkulasi aliran pendapatan, serta mekanisme pasar yang diatur oleh pemerintah. Oleh sebab itu, negara akan terus mengadakan reformasi moneter untuk membuat pola kegiatan perekonomian yang baik demi kemakmuran bersama. Kemudian, masalah pokok ekonomi klasik. Pokok masalah ekonomi klasik ada 3 yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Produksi menyangkut masalah usaha atau kegiatan mencipta atau menambah kegunaan suatu benda. Konsumsi menyangkut kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda. Distribusi menyangkut kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. B. Masalah pokok ekonomi. Modem ahli ekonomi dari Amerika Serikat, Paul A. Samuelson, mengemukakan 3 permasalahan pokok yang dihadapi dalam perekonomian pada era ekonomi modern, yakni berkaitan dengan pertanyaan apa, what, bagaimana, how, dan siapa barang yang diproduksi. For whom, 3 masalah pokok ekonomi modern. 1. What.
apa dan berapa. Pertanyaan apa dan berapa berkaitan dengan aspek penentuan kebutuhan, seperti komoditas apa yang harus diproduksi dan berapa banyak komoditas tersebut diproduksi. Masalah pokok adalah jenis dan jumlah produksi yang harus dihasilkan. Misalnya, barang apa yang harus diproduksi, apakah akan memproduksi makanan, obat-obatan, buku, dan seterusnya. 2. How, bagaimana? Hal ini berkaitan dengan bagaimana komoditas tersebut diproduksi. Dalam hal harus mempertimbangkan pelaku, faktor-faktor produksi, dan teknik apa yang digunakan. Misalnya harus mempertimbangkan metode atau teknologi apa yang harus digunakan untuk memproduksi suatu barang. 3. For whom, untuk siapa? Pertanyaan selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah untuk siapa suatu barang dihasilkan. Dalam hal ini, masalah pendistribusian menjadi aspek penting yang harus dirata sedemikian rupa agar produk yang dihasilkan benar-benar tersalurkan dengan tepat dan memenuhi kebutuhan target. Faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam. Faktor sumber daya alam berhubungan erat dengan masalah ekonomi dari segi ketersediaan bahan baku karena tingginya tingkat pertumbuhan penduduk semakin menyempitnya lahan sumber daya alam yang diperoleh. Yang kedua, sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia meliputi ketersediaan tenaga kerja. Sumber daya manusia merupakan elemen utama dibandingkan dengan elemen sumber daya lainnya seperti modal dan teknologi, sebab manusia yang berperan mengendalikan faktor lainnya. Yang ketiga, modal kerja. Proses produksi yang baik tentu membutuhkan modal kerja. Modal kerja merupakan jumlah dari aktiva lancar atau kekayaan perusahaan, misalnya kas, surat-surat penting, dan persediaan. Yang keempat, proses distribusi. Distribusi merupakan kegiatan atau tindakan memindahkan produk dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Distribusi menjadi salah satu kunci keuntungan bagi perusahaan karena akan mempengaruhi biaya produksi dan kebutuhan konsumen secara langsung. Yang kelima, tingkat konsumsi. Tingkat konsumsi berhubungan dengan perbedaan gaya hidup masyarakat. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan tingkat konsumsi meningkat maupun menurun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga atau materi yang terakhir, yaitu tentang sistem pengaturan perekonomian. Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, sistem pengaturan perekonomian itu gunanya untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, jasa, dan barang kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Apa sih mengalokasikan sumber daya itu? Mengalokasikan sumber daya itu adalah penyerahan sumber daya yang tersedia untuk berbagai penggunaan, atau bisa disebut juga dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk penggunaan tertentu. Lalu bagaimana caranya sumber daya itu dialokasikan? Kita ambil contoh mengalokasikan sumber daya ekonomi. Ekonomi itu sangat berurusan dengan yang namanya kelangkaan. Dan kelangkaan itu sendiri muncul karena sumber daya yang tersedia itu terbatas. Nah, akibatnya kita harus memilih dan mengalokasikan sumber daya dengan cara yang terbaik agar nantinya dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Karena pada dasarnya manusia itu tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Sumber daya itu memiliki banyak dimensi. Yang pertama adalah uang, yang kedua adalah waktu, dan ketiga adalah aset lainnya. Yang pertama, uang. Misal kita punya uang dan kita ingin membeli barang, jasa, ataupun makanan, tapi uang kita terbatas.
Nah, di situ kita bisa memilih atau kita bisa membuat keputusan dengan barang apa yang nantinya kita akan beli dengan uang yang terbatas tersebut. Demikian juga waktu. Waktu kita itu juga termasuk sumber daya, teman-teman. Karena kita juga akan mengalokasikan waktu untuk berbagai kegiatan. Entah teman-teman mau menghabiskan waktu untuk belajar atau untuk liburan, tapi kita tidak bisa untuk memilih atau menghabiskan waktu untuk belajar, membaca buku terus-menerus atau selama 24 jam non-stop, dan saya rasa juga tidak mungkin. Tapi kita juga tidak bisa menghabiskan waktu untuk hanya liburan terus-menerus liburan dan melupakan kewajiban atau tugas kita yang lain gitu. Dan disitulah kita membuat keputusan dengan cara mengalokasikan waktu, membagi waktu sebaik mungkin. Jadi intinya pengaturan perekonomian itu adalah membagi, menjata, atau mengalokasikan sumber daya kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Dan selanjutnya, perbedaan mendasar antara sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi, sementara dalam sistem lain, faktor produksi tersebut dipegang oleh pemerintah. Jadi yang membedakan itu adalah dipegang oleh individu perorangan maupun dipegang oleh pemerintah. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Fungsi sistem ekonomi. Sistem ekonomi memiliki peran dan fungsi yang sangat vital dalam menjalankan perekonomian suatu negara, yaitu yang pertama, mendorong perusahaan atau penyedia untuk berproduksi. Yang kedua, mengkoordinasikan semua kegiatan individu dalam perekonomian. Yang ketiga, mengatur dalam pembagian hasil produksi semua anggota masyarakat supaya berjalan sesuai rencana. Yang keempat, menciptakan mekanisme tertentu supaya distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Berikut ini adalah daftar referensi yang kita gunakan dari media sosial. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.